اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الميامين المنتجبين ومن تبعهم بإحسان إلى قيام يوم الدين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada siang hari ini dengan taufik dan rahmatnya kita dapat melaksanakan kewajiban salat zuhur dan kita lanjutkan dengan tadarus dan melanjutkan saat ini dengan sedikit kaji apa yang bisa kita kaji pada waktu yang singkat. Di antara yang ditekankan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam khutbah yang beliau sampaikan menjelang bulan suci Ramadan, beliau menekankan supaya di bulan suci Ramadan ini kita mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk membaca Al-Qur'an. Menarik ketika beliau menyuruh kita membaca Al-Qur'an, tidak langsung pada khutbah itu menyuruh kita atau menyebutkan bahwa Al-Qur'an atau membaca Al-Qur'an adalah sesuatu yang sangat ditekankan. Tapi beliau malah menyuruh kita untuk berdoa dan memohon kepada Allah taufik untuk bisa membaca Al-Quran. Itu pun dengan penekanan bahwa berdoa dan memohonnya dengan hati yang bersih dan dengan niat yang tulus. Fas'alullaha biniyatin shadiqah wa qulubin tahirah liyuwaffiqakum liqiraati atau litilawati kitabih. Maka hendaklah kalian berdoa dan memohon kepada Allah dengan niat yang tulus dan dengan hati yang bersih untuk kalian mendapatkan taufik bisa membaca Al-Quran. Perintah ini adalah mengandung sebuah pelajaran yang sangat besar kepada kita, bahwa untuk membaca Al-Quran itu adalah perlu kepada taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa taufik itu? Taufik mungkin sering kita sebutkan, sering kita ucapkan, sering kita dengar dalam hampir mungkin setiap orang yang ceramah atau bahkan MC ketika memulai sebuah acara. Alhamdulillah kita mendapatkan taufik gitu ya. Mungkin pembahasan taufik itu bisa dipanjang lebarkan ya, secara mendalam, boleh juga mungkin lebih singkat. Tetapi kalau mau lebih singkat, kita kembalikan kepada asli atau asal bahasanya. Taufik itu adalah berasal dari wafaqa ya. Wafaqa yuwaffiqu taufiqan. Apa artinya wafaqa? Wafaqa itu artinya adalah kesesuaian, keselarasan, keharmonisan. Kalau kita mendengar kata sesuai, harmonis, selaras, maka berarti ada dua sisinya. Selaras itu tidak mungkin hanya satu sisi. Sesuai itu tidak mungkin satu sisi. A sesuai dengan B, A sesuai selaras dengan B dan seterusnya. Karena itu pada taufik itu adalah diperlukan dua hal.
Yang pertama adalah keinginan kita, usaha kita, dan yang kedua adalah kesesuaiannya dengan kehendak dan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang menjadi keyakinan setiap kita harusnya, bahwa segala sesuatu yang terjadi di atas muka bumi ini adalah pasti terdiri dari dua sisi. Tidak bisa kita hanya mengatakan bahwa saya berharap dari Allah untuk Allah merealisasikan apa yang saya inginkan. Tidak bisa kita berharap bahwa Allah menyampaikan kepada tujuan yang saya inginkan tanpa kita berbuat, tanpa kita menyiapkan taufik tersebut, keinginan dari Allah SWT itu. Sebaliknya juga begitu. Tidak bisa kita mengatakan bahwa saya akan berusaha sekuat tenaga dengan segala daya dan upaya dan pasti berhasil. Enggak. Karena walaupun semua apa yang kita sudah rencanakan, kita sudah canangkan sesuai dengan ilmu kita, dan ilmu kita pasti terbatas, maka di situ ada mungkin hal-hal lain yang di luar ilmu kita, di luar pengetahuan kita, sehingga kita tidak bisa memastikan. Disitulah tempat kita untuk tawakal, disitulah tempat kita untuk menyerahkan kepada Allah dan memohon dari Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan taufiknya kepada kita, menyesuaikan dengan apa yang menjadi keinginan kita. Membaca Al-Quran adalah salah satu daripada hal besar di dunia ini yang harus dimintakan kepada Allah, supaya memang betul kita bisa terrealisasi membaca Al-Quran di bulan ini. Karena boleh jadi orang punya banyak waktu tetapi tidak bisa untuk membaca Al-Quran. Boleh jadi orang punya banyak kesempatan tapi tidak sempat untuk baca Al-Quran. Apa penyebabnya sehingga tidak sempat? Ya, salah satunya adalah karena memang dia tidak berdoa dan tidak meminta kepada Allah untuk diberi kesempatan, untuk diberi motivasi, untuk mendorong dirinya. Yang kedua, boleh jadi orang itu adalah memang tidak punya kelayakan untuk mendapatkan taufik sehingga bisa membaca Al-Quran. Kenapa? Nabi tadi menyebutkan salah satunya adalah hati yang bersih, niat yang tulus. Karena itu boleh jadi ada perbuatan kita yang mengotori hati kita sehingga kita tidak layak untuk mendapatkan taufik membaca Al-Quran. Ada seorang sahabat yang datang kepada Al-Imam Ja'far Shadiq, salah satu daripada cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengeluh kepada beliau, dia curhat kalau bahasa kita. Dan mungkin kita juga sering mengalami hal yang sama. Dia mengatakan, wahai putra Rasulullah, saya ini sudah mendengar dan membaca ataupun mendengarkan ceramah Anda, hadis-hadis tentang keutamaan sholat malam atau yang dikenal dengan sholat tahajud. Saya sudah berusaha untuk bisa sholat malam, untuk melakukan sholat tahajud. Saya sudah pasang jam beker misalnya, kalau bahasa kita, saya sudah pasang alarm 2 misalnya. Satu pakai handphone, satu pakai jam beker, supaya bisa bangun untuk bisa melakukan sholat malam. Tapi saya tidak bisa untuk melakukan sholat malam. Kalau pengalaman kita atau saya paling tidak, mungkin jam bekernya bunyi, tapi setelah bunyi bangun dan kita matikan jamnya dan tidur lagi. Ya. Mungkin alarmnya bunyi, tapi setelah alarm bunyi kita matikan dan tidur lagi. Tidak tergerak, tidak terdorong, tidak punya kesempatan untuk kemudian wudhu dan melakukan sholat malam. Kenapa itu? Apa rahasianya? Padahal keinginan sudah ada, tahu juga sudah ada, ilmu sudah ada.
Kata Imam Ja'far Shadiq kepada orang yang curhat itu, yang mungkin seperti kita juga, beliau mengatakan, anta rajulun qad qayyadatka dzunubuka. Engkau adalah orang yang sudah dibelenggu oleh dosa-dosamu di siang hari. Jadi kalau kita tidak bisa melakukan kebaikan, kalau kita tidak bisa melakukan ibadah, kalau kita tidak bisa melakukan sholat malam, kalau kita tidak sempat untuk membaca Al-Quran, coba introspeksi diri. Coba kita lihat apa yang kita lakukan. Coba kita evaluasi apa yang salah di antara perbuatan kita. Tentu tetap harus berdoa juga. Karena boleh jadi ada perbuatan kita yang menyebabkan kita tidak bisa melakukan sebuah amalan baik. Kalau di alam dunia ini kita belajar dalam sains ada sebab akibat, bahwa api menjadi panas dan membakar gitu ya. Air kemudian bisa mendinginkan, air bisa mematikan api, air bisa menghilangkan haus kita. Paku kalau kita tancapkan ke tubuh kita akan terasa sakit, dan seterusnya. Itu kan sebab akibat di alam materi. Jangan dikira di alam non materi itu tidak ada sebab akibat. Di alam sana juga ada sebab akibat. Bahkan sebab akibatnya boleh jadi ada lebih hakiki, lebih nyata, lebih realitas daripada yang ada di dunia. Karena itu sebab akibatnya di sana juga harus kita perhatikan. Tidak bisa kemudian kita hanya berharap, kita ingin, tapi tanpa melakukan usaha. Bahkan dalam sebuah hadis katanya disebutkan, jangankan kita manusia, hewan sekalipun itu ada sebab akibatnya. Seekor burung yang katanya tertembak oleh seorang pemburu itu, seorang pemburu menembak seekor burung, kan burung banyak. Kenapa burung A yang kena, bukan burung B, C, D, E dan seterusnya, dan sehingga burung A itu kemudian mati? Katanya hadis dikatakan karena burung itu mungkin lupa dia tidak baca tasbihnya di siang hari, sehingga hari itu dia tidak selamat dan dia kemudian kena sasaran peluru sang penembak. Ada sebab akibat di situ. Kenapa dia mati? Kenapa bukan yang lain? Memang dunia alam ini sangat besar untuk kemudian kita teliti satu persatu mana sebabnya sehingga jadi akibat. Tidak mungkin. Tapi untuk diri kita harus waspada, kita harus jaga bahwa bangun pagi berdoa, bangun pagi mungkin harus sedekah, bangun pagi harus minta mungkin doa orang tua, apalagi kita dengan WhatsApp sangat mudah. Karena itu semua adalah sebab-sebab untuk terjadi kepada kita, sebab-sebab yang akan menjadikan akibat kepada kita. Salah satu yang tadi disebut dalam hadis Imam Ja'far Shadiq itu adalah bahwa dosa itu akan menjadi belenggu kita, dan itu sesuai dengan salah satu ayat di dalam Al-Quran yang bunyinya kullu nafsin bima kasabat rahinah. Setiap jiwa itu adalah terbelenggu, tergadai dengan apa yang dia lakukan. Setiap hari kita membelenggu diri kita dengan berbagai amalan dosa dan maksiat yang kita lakukan. Semakin banyak akan semakin banyak terbelenggu itu, belenggu-belenggu itu. Dan kita harus lepaskan. Bagaimana cara melepaskannya? Salah satunya dengan doa. Tentu dengan tetap juga menghindarkan dosa-dosa itu sehingga tidak terbelenggu. Dengan taubat sehingga tidak kembali lagi terbelenggu. Salah satu doa yang diajarkan itu adalah doa yang setelah sholat yang tadi kita baca. Di akhirnya apa? Bahwa di bulan ini, bulan suci Ramadan, di mana Allah menurunkan Al-Quran, dan di bulan ini juga ada malam Lailatul Qadar. Fayadal manni wa la yumannu alaih, munna alayya bifakaki raqabati minan nar. Wahai zat sang pemberi karunia, dan engkau tidak mendapatkan karunia dari yang lain.
munna alayya, berikan karunia padaku, bifakaki raqabati minan nar, dengan melepaskan belengguku dari api neraka. Artinya di bulan ini Allah kelanjutan doanya, fi man tamunnu alaihi, yakni di antara mereka yang kau memang berikan karunia untuk dilepaskan. Dan itu juga sesuai dengan hadis bahwa di bulan Ramadan ini Allah membebaskan orang yang mestinya masuk neraka karena berbagai amalnya, tapi dibebaskan. Tentu dibebaskan juga bukan semau-mau, dalam artian tanpa ada sebab, yakni karena memang kita berdoa supaya kita dilepaskan, diselamatkan, dibebaskan dari api neraka, salah satunya dengan doa itu. Dan tentu juga pada malam-malam Lailatul Qadar, di mana dianjurkan untuk banyak berdoa kepada Allah, semoga Allah selamatkan kita dari api neraka, dan Allah berikan kepada kita taufik, Allah tetapkan untuk kita pada hari-hari berikutnya, supaya kita tetap berada pada jalur orang yang selalu melakukan kebaikan dan ahli surga, bukan orang yang selalu melakukan kesalahan, kejahatan dan dosa yang akan menyebabkan kita kepada neraka. Itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan di bulan ini kita mampu untuk membaca Al-Quran, dan tentu paling tidak di antara yang kita baca dalam sehari itu, saya pesankan khususnya kepada kalian mahasiswa STAI Sadra, baik yang di prodi Al-Quran atau yang di prodi Filsafat, tidak ada bedanya. Paling tidak di antara ayat yang kita baca di hari ini, satu ayat coba lihat tafsirnya, coba lihat maknanya. Di perpustakaan ada tafsir dalam bahasa Indonesia, ada tafsir dalam bahasa Arab, ada tafsir dalam bahasa Inggris yang bisa kalian rujuk. Mudah-mudahan itu akan menambah ibadah, karena ilmu adalah jauh lebih daripada ibadah lainnya. Tentu jika digabungkan baca Quran dan sekaligus juga mempelajari maknanya, dan itu insya Allah akan menaikkan derajat kita, sebagaimana dalam hadis dikatakan iqra warqa, bacalah dan naiklah. Setiap orang membaca maka dia akan naik derajatnya di sisi Allah, begitu seterusnya hingga dia berada pada tingkat yang sangat tinggi kelak di surga. Mudah-mudahan kita semua hari demi hari bertambah ilmu kita dan bertambah keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi wa alaihi salawat.